Dan pertama ini ada koalisi untuk menjegal Ahok. Judulnya koalisi kekeluargaan, tapi upayanya ini menjegal calon petahana DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Di mana di sini ada 7 parpol yang berkoalisi untuk menentang Ahok dengan nama koalisi kekeluargaan. Mereka bertemu dan menyepakati kinerja kriteria calon yang akan diusung. Cagup dan cawagup yang akan diusung harus arif, bijaksana, bersih, beretika, dan cerdas. Meski tengah membangun koalisi besar ini, PDIP juga masih membuka peluang untuk ikut mengusung Ahok. Sementara yang sudah mendukung Ahok, Nasdem, Golkar, dan Hanura. Coba kita dengarkan, ini ada statement dari PDIP dan juga dari calon petahana Basuki Cahayapurnama. Pesaing itu adalah tantangan. Rakyat ini udah cerdas kok. Kita jangan underestimate melihat rakyat. Ya kemungkinan ada. Tapi berapa besar? Ya silahkan dianalisa sendiri. Yang bisa mengimbangi Pak Ahok, bahkan bisa lebih kuat, itu namanya Ibu Risma. Agar rakyat Jakarta punya alternatif pilihan. Ya mau ngarep nggak ngarep kan terserahnya sama-sama PDIP kan. Ya kan? Saya kan tenang-tenang, aku mau fokus kerja aja lah, nggak usah terlalu pusingin. Bisakah koalisi besar ini menjegal langkah Basuki Cahayapurnama? Sudah hadir bersama kami pengamat politik senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, ya. Mampukah koalisi besar ini menjegal Ahok? Belum tentu. Kenapa? Karena itu pertama ya, siapa yang akan mereka dukung? Sebuah koalisi itu kan biasanya udah ada calon gubernur atau calon wakil gubernurnya sekalian udah ada ya. Dan baru kemudian didukung oleh berbagai partai itu. Saya beri contoh misalnya, pemilihan presiden lah. Kan udah ada orang mau dukung misalnya dulu SBY atau Prabowo atau Jokowi. Ada orangnya dulu yang akan didukung. Nah sekarang ini tiba-tiba 7 partai dengan aliran ideologi yang macam-macam, yang selama ini juga tidak begitu dekat secara ideologis, kadang-kadang tiba-tiba ngumpul dan kemudian menyatakan membentuk koalisi kekeluargaan. Apa maksudnya mereka bikin koalisi ini? Ya buat saya apa yang dikatakan sebuah koran di ibu kota ya ada benernya ya. Ini koalisi mengepung Ahok kan. Tapi Anda juga harus ingat ya, jumlah partai yang begitu besar pun suaranya di dalam pemilu legislatif itu juga tidak identik dengan jumlah suara untuk mendukung calon gubernur atau wakil gubernur yang mereka dukung ya, atau mereka usung. Kenapa demikian? Ini udah terbukti ya. Kasus misalnya dulu SBY itu cuma berasal dari partai kecil, dia terpilih misalnya ya. Kemudian dalam kasus misalnya Jokowi kemarin, itu adalah partai minoritas, tapi ternyata dia yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bersama Yusuf Kala. Jadi suara ketika pemilu legislatif tidak sama dengan ketika itu pemilu eksekutif. Itu satu ya. Kedua tadi saya katakan ya, ini mereka mau mendukung siapa ya? Karena belum ada orangnya pula gitu kan. Dan kalau belum ada orangnya pula, terus kemudian mau menantang Ahok bagaimana, mau mengepung Ahok bagaimana, siapa yang akan diusulkan. Dan karena kemudian mereka juga punya kepentingan masing-masing. Dan kata koalisi kekeluargaan itu juga secara politis juga sangat negatif. Kenapa? Kalau Anda katakan misalnya, oh ini bersifat kekeluargaan kan, itu kan kekeluargaan akan sama dengan nepotisme, dengan sesuatu yang boleh dikatakan bisa melanggar hukum dan sebagainya. Kita selesaikanlah ini secara kekeluargaan. Itu kan konotasinya negatif. Jadi hal-hal semacam itu yang buat saya belum apa-apa aja mereka udah membuat nama koalisinya aja udah tidak bagus banget begitu. Kita bicara soal PDIP di sini. Ya. PDIP sebenarnya bisa untuk mencalonkan pasangan sendiri begitu kan dengan jumlah kursinya. Kemudian juga ada wacana waktu itu kemungkinan sekarang masih membuka peluang untuk mengusung Ahok. Kemudian dia sekarang masuk juga di dalam koalisi kekeluargaan. Di mana sih? Kenapa PDIP ini seperti bimbang begini? Ya buat saya PDIP lagi bingung aja. Lagi bingung maksud saya begini. Belakangan ini kan atau sebelum sekarang itu kan berbagai kader-kader PDIP ini kan aneh-aneh ya. Ada yang menyatakan bahwa ya kita masih menempatkan Ahok sebagai opsi pertama, kemudian yang kedua itu Risma, yang ketiga siapa lagi, tapi ada yang juga mengatakan bahwa wah Ahok ini begini, atau kemudian ada yang dulu menyerang teman Ahok dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana nih supaya PDIP itu tidak kehilangan muka kalau nanti kemudian menjadi pendukung Ahok, saya pikir itu. Tapi kalau Anda perhatikan, seperti saya katakan berkali-kali di Metro TV, saya yakin bahwa di hati Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu masih berat untuk tidak mendukung Ahok. Kenapa demikian?
Bukan cuma karena dia misalnya dulu adalah pendukung Ahok, tapi harus diingat siapa yang bisa menandingi dia. PDIP tentunya tidak mau kehilangan lahan politik di DKI Jakarta. PDIP juga tidak mau kehilangan lahan politik di Surabaya. Kalau misalnya Risma harus ditarik ke Jakarta dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentunya Mbak Mega ini juga akan berpikir karena kebetulan Ahok itu sejalan pikirannya dengan Jokowi karena mereka pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ini Ahok ini bagaimana adalah penerus kebijakan Jokowi yang adalah juga kebijakan PDIP untuk Jakarta. Dan sekarang yang satu udah menjadi presiden, yang satu menjadi gubernur, mau tidak mau kelanjutan pembangunan Jakarta itu juga dipikirkan oleh presiden, ya. Dan kemudian tentunya PDIP juga harus melihat bagaimana nih realitas politik di lapangan sekarang. Karena Golkar kan belum apa-apa udah mendukung Jokowi untuk 2019. Sekarang menjadi pendukung Ahok. Dan kalau kemudian nanti BTIP mendukung yang lain dan tiba-tiba kalah di Jakarta, itu namanya udah kalah set dengan Golkar di dalam politik, dalam pertarungan itu. Baru-baru ini ada survei yang dikeluarkan dari Psikologi Politik UI begitu soal elektabilitas calon. Di situ di mana Ahok masih tinggi, yang kedua Risma. Risma orang PDIP, kemudian ada Sandi Uno juga di situ yang sudah diusung juga nih oleh Gerindra. Kalau tadi dikatakan kriteria kami punya Arif bijaksana dan segala macamnya lah kriteria dari koalisi ini. Ada Risma di situ juga, kemudian juga ada Sandi Uno di situ juga. Menjual atau tidak sih sebenarnya namanya? Buat saya tidak. Kenapa saya katakan tidak ya? Saya kebetulan baru pulang dari Surabaya dan bicara juga dengan teman dari kalangan pers, dari kalangan intelektual juga ya, dari kalangan politisi PDIP sendiri ya. Anda perhatikan ya, Risma itu naik menjadi apa namanya itu wali kota Surabaya itu adalah karena Bambang Deha yang sekarang menjadi ketua tim Bapilunya PDIP. Makanya kalau Anda perhatikan yang banyak ngomong itu kan bukan Bambang Deha, tapi lebih banyak si wakilnya itu, si Gembong itu ya. Nah itu, di situ menunjukkan bahwa Bambang Deha ini adalah orang yang paling tahu tentang siapa Risma. Karena dialah yang meningkatkan itu. Risma memang maju dalam persoalan pertamanan karena memang dulu kepala dinas pertamanan kota Surabaya. Tapi apa yang dilakukan Risma sebetulnya itu adalah kelanjutan dari kebijakan-kebijakan Bambang Deha pada saat itu, ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, apalagi yang kemudian orang-orang di Surabaya juga bisa ngelihat, ya. Tapi itu yang tidak perlu saya ngomongkan di sini. Tapi yang jelas orang-orang Surabaya itu memang menginginkan Risma itu punya sesuatu yang bisa dianggap sebagai hasil dia tanpa ada embel-embel dari Bambang Deha itu. Nah itu yang belum ada di Risma dalam kaitannya dengan pembangunan kota Surabaya. Nah itu yang makanya jangan heran teman-teman di Surabaya itu menginginkan Anda di sini dulu karena Anda tuh baru 6 bulan dan sekarang kita menginginkan supaya Anda buktikan dulu bahwa Anda tuh memang benar-benar wali kota yang sangat berhasil. Tidak ada kaitannya dengan Bambang Deha yang dulu adalah wali kota Surabaya untuk 2 kali dan pernah menjadi wakilnya Risma untuk berapa bulan. Jadi itu yang kalau kita perhatikan dan Anda jangan lupa ya, itu orang Surabaya itu tidak mensupport Risma secara penuh untuk masuk ke Jakarta. Ini beda dengan orang Solo waktu mendukung Jokowi. Kemudian Anda lihat Risma sendiri kan sebenarnya nggak mau masuk Surabaya. Dan kalau memang ini sesuatu yang serius, pertanyaan saya, mengapa yang katanya Risma akan datang ke Jakarta hari ini, sementara Ibu Mega tidak ada di Jakarta? Apa artinya itu? Di situ menunjukkan betapa saya yakin Bu Mega masih ingin melihat bahwa dia tidak ingin kemudian mengalami kekalahan 2 kali, baik di Jakarta pun di Surabaya, dan lebih baik dia ingin memantau dulu bagaimana ini sepak terjang dari apa namanya itu petugas-petugas partai PDIP di bawah dalam kaitannya dengan persoalan koalisi itu. Pak Ikrar, sebelum kita berpisah, karakter seperti apa untuk bisa menandingi Ahok di sini? Yang jelas pertama dia memang tahu karakter orang Jakarta. Yang kedua dia adalah orang yang tegas. Yang ketiga dia adalah orang yang jujur. Yang keempat dia adalah orang yang juga punya visi mengenai Jakarta. Pertanyaan saya, apakah Risma itu selama ini punya visi tentang Jakarta yang selalu diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan? Kemudian apakah dia juga punya passion untuk menjadi pengelola Jakarta? Apakah dia siap menghadapi anggota-anggota DPRD DKI yang Anda tahu kerasnya bukan main, ya? Jadi Anda harus lihat begitu ya. Salah satu penyebab Ahok itu nggak mau
misalnya cuti kan antara lain itu. Jangan sampai dia kecolongan lagi dalam kaitannya perencanaan anggaran 2017 yang dulu dia aja tidak cuti aja kecolongan. Baik, Jadi itu yang harus dilihat, apakah Risma mampu menghadapi keganasan orang-orang yang ada di parlemen lokal di Jakarta itu. Tahu warganya tapi juga tahu wakil rakyatnya di DPRD-nya karakternya. Terima kasih banyak Pak Ikram Yo, Nusa Bakti. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi dari Rio de Janeiro, Brazil, di mana Indonesia berhasil meraih perak keduanya. Kemudian juga ada atlet panahan yang berhasil menaklukkan juara dunia. Kita akan bahas sesaat lagi.